Pergi! Pantas kau menolak untuk dipertunangkan. Rupanya kau sudah kena rayuan supir kotor ini. Aku kira kau anak yang berbudi, keturunan orang baik-baik. Tapi rupanya, malam ini juga kau pergi dari rumahku ini. Pergi! Jangan, Ayah. Budi tidak bersalah. Diam! Nah, sudah, pergi! Dia tidak bersalah. Ani yang bersalah. Ani! Jangan pergi.
Budi rupanya. Adi, Popong, mari bantu. Masya Allah. Bagaimana, Pung? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu naik motor ngebut ya? Dia jalan di tengah. Lalu jangan banyak ngomong. Sudah. Aku yang salah. Aku melamun. Maaf, Pung. Budi, bagaimana kau bisa sampai di sini? Sudahlah. Ayo kita pulang. Ayo. Bagaimana sekarang? Mau tidak mau, Budi harus kita bawa ke dokter. Ke dokter sih gampang, tapi fulusnya mana? Ada apa enggak? Iya ya. Jangankan buat ke dokter. Buat ongkosnya ke sana saja, gak ada. Tapi kita tidak boleh begitu saja. Coba kau ingat, bagaimana Budi dulu berjuang untuk mengobati Dani. Maksudmu, apakah kita juga harus mencuri seperti Budi dulu? Bukan. Pokoknya kita harus dapat menolong Budi. Begini saja. Kita kan baru beli celana baru. Bagaimana? Kita jual tiga-tiganya. Setuju? Biar jual baju, celana juga, mana cukup. Cukup nggak cukup, itu urusan belakangan. Yang penting, kita bawa Budi ke dokter. Kekurangannya, kita utang. Sudahlah, Nak. Lupakan Budi. Ibu juga tahu perasaanmu. Tidak bisa, Bu. Ani tidak mungkin melupakannya. Ani mencintainya. Ada apa, ha? Soal si Budi lagi ya?
Bu, sini Bu. Bu, jangan terlalu menanggapi perasaannya. Biarkan saja dia begitu. Lama-lama juga akan melupakan Budi. Tapi Pak, Nah, sudah Bu. Jangan terlalu sentimental. Aku heran. Kalau orang lagi apes, biasanya penderitaan datang bertubi-tubi. Pergi yang satu, datang lagi penderitaan yang lain. Ya, itu kan ujian. Yang pasti, Tuhan menguji manusia. Sejauh manusia itu mampu menanggungnya. Ya, hari sudah malam. Pergilah kalian. Ya. Nanti terlambat. Ya. Ya. Budi, kami berangkat dulu. Oh iya, Budi, jangan lupa. Sebelum tidur, minum obat itu. Ingat, itu pesan dokter. Yuk, Papa minta berangkat. Ayo, Bud. Ya. Mengapa manusia
Kesian Budi menunggu di rumah. Loh, tapi penghasilan kita belum seberapa nih. Alah, yang penting kan cukup buat makan besok. Hai, Bung. Siapa tuh? Bukankah kalian teman-teman Budi? Oh, rupanya Nona. Ya, saya Ani. Apa Anda melihat Budi? Ya, Budi ada bersama kami. Bisa saya ketemu dengan Budi? Tentu saja, Nona. Mari saya antar. Ah, jangan, Non. Rumah kami jauh, di kampung. Saya rasa Nona kurang pantas datang ke sana. Saya perlu bertemu dengan Budi. Silakan. Ayo. Yuk. Sana lagi kita. Ani. Jangan ganggu dia. Budi. Kau mimpikah aku? Ani. Ya, aku Ani. Kau tidak bermimpi, Budi. Apa yang terjadi, Budi? Kau berkelahi. Tidak. Aku cuma terjatuh. Badanku panas. Budi, aku tidak sanggup berpisah denganmu. Biarkanlah aku tinggal bersamamu. Tidak, Ani. Itu bukan cara yang baik. Kita harus menempuh jalan yang sebenarnya. Tapi orang tuaku... Aku tahu, An. Tapi bukankah jodoh itu di tangan Tuhan? Ya, Memang betul jodoh di tangan Tuhan. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha, Bu. Sebab itu aku mau menjodohkan si Roma dengan si Ani. Karena aku yakin si Roma menyukai Ani. Karena setauku, Ani putrinya Pak Surya, anak baik. Sudahlah, Pak. Yang penting kita temukan si Roma dulu. Mau dikawinkan dengan siapa, aku setuju saja. Ayah ini gimana sih? Masukin aja surat kabar. Tulis bahwa ada anak hilang. Pasti kan anak-anak pada nyari. Kita nggak pusing lagi, Bu, ya? Sudah anak kecil tahu apa, ayo belajar. Budi, Hai, An. aku membawa ini untukmu. Pasti kau menyukainya. Kok repot sih? Kawan-kawan. Antar rezeki, yuk kita serbu. Alhamdulillah. Duduk. Gimana? Tarik saja. Baik kabarnya? Ya. Kau sudah sehat rupanya. Mesranya mereka ya. Kita juga bisa. Besok hari Minggu kita ke danau yuk.
Yuk. Ani, Ya, Bu. Ibu heran. Akhir-akhir ini kok nampak berubah sekali. Ada apa sih rupanya? Ah, Ibu ini aneh. Aneh susah dimarahin. Kalau Aneh senang juga dimarahin. Abisnya harus gimana dong, Bu? Bukan begitu. Tentunya ibu kan ingin tahu. Apa sebabnya kok jadi berubah segembira itu? Tapi itu kan rahasia, Bu. Oh ya, An. Ayahmu sudah sering kali bertanya pada ibu. Kenapa kau selalu pulang terlambat? Dari mana Bapak tahu? Ibu yang menceritakan. Besok-besok jangan terlambat lagi ya. Ya, Bu. Bu, Ani terlambat lagi pulang ya? Tidak, dia sudah pulang sejak tadi kok. Bu, ku peringatkan sekali lagi, Bu. Jangan suka menutupi kesalahan anak. Tukang kebun bilang, Ani baru saja pulang. Sudah mulai sekongkol ya, Bu? Ani, hari ini kulihat kok agak murung. Ada apaan? Ah, nggak apa-apa, Budi. Ayo, kita naik sampan yuk. Nggak, kapok. Nanti tenggelam lagi. Alah, ayo.
Ani, dari mana kamu? Dari mana? Sudah, Pak, sudah. Jangan di luar. Malu dilihat orang. Ani, pertanyaan tadi belum kau jawab. Rumah teman, Pak. Bohong. Katakan terus terang, dari mana? Lihat kemari kalau bapakmu tanya. Jawab yang benar. Dari mana? Dari rumah teman, Pak. Barangkali dia benar. Baik. Satu ketika nanti bapak akan buktikan bahwa kau telah mendustai bapak. Aku sudah tidak tahan lagi hidup begini terus. Bawa aku pergi. Cepat sekarang juga. Ada apaan? Hah? Kenapa? Inikah rumah temanmu yang kau katakan itu, ha? Kau sudah berani mendustai orang tuamu. Ayo. Pak, sudahlah, Pak. Dengarkan baik-baik. Aku peringatkan sekali lagi kau jangan berhubungan lagi dengan anakku. Mengerti kau? Awas jika kau masih berhubungan dengan dia. Aku adukan sama polisi. Cinta, cinta. Berangkat yuk. Budi, sudahlah. Lupakanlah kekasihmu itu.
Dan kuharap kau dapat operasi malam ini. Tidak. Mulai hari ini, aku tidak mau lagi meminta-minta. Aku tidak mau lagi dihina orang. Kalian harus tahu bahwa musik itu bukan alat untuk mengemis. Budi, apa maksudmu? Sesungguhnya musik itu sesuatu yang indah. Dan kita harus mampu menempatkannya di tempat yang layak. Dengan jiwa senimu, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Budi, kalau kita tidak mengamen, kita mau makan apa? Apa? Makan? Sing-singkan lengan bajumu. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Bila engkau gagal di dalam satu cara, cari lagi cara lainnya. Apabila dirimu tidak mengenal lelah, satu masa tercapai jua. Tuhan tidak akan merubah nasibmu kalau engkau tidak mau merubahnya. Bukankah pepatah telah mengatakan ada kemauan pasti ada jalan. Siapa mau jaya harus rajin bekerja. Siapa mau jaya janganlah putus asa. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Bila engkau gagal di dalam satu cara, cari lagi cara lainnya. Apabila dirimu tidak mengenal lelah, satu masa tercapai jua. Banyak jalan menuju Roma. Kau Bawang dan Iwan sudah begini malam belum pulang? Paling-paling mereka lembur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada surat. Hah? Dari Ani, Bang. Budi, sayang. Sejak ayah mengetahui hubungan kita selama ini, aku tidak dapat lagi menjumpaimu. Budi. Mari. Permisi. Aku rindu sekali. Entah bagaimana caranya aku tidak tahu. Yang pasti aku ingin sekali bertemu. Kasihmu selalu, Ani.
Budi. Ani. Budi. Kemana saja kau selama ini? Aku rindu sekali. Aku juga rinduan. Tapi percayalah bahwa kau adalah gadis satu-satunya dalam hidupku. Ani. Oke sayang, minggu depan aku datang lagi. Dan sambutlah tamu yang datang dari Minggu. Tapi Budi. Ya. Ani, sudah malam begini kau belum tidur? Belum, Bu. Baru saja habis belajar. Belajar ya belajar, tapi jendela jangan dibuka. Kalau ada orang masuk bagaimana? Sepada. Permisi. Cari siapa, Pak? Saya disuruh sama teman Nona. Siapa namanya? Ini. Oh ya, katanya Nona mau belajar piano. Kenalkan dulu. Nama saya... Disuruh Henny? Betul? Selamat pagi. Silakan masuk. Bu, ini guru Ani les piano. Harap. Mau les piano? Iya, Pak. Kok nggak pernah bilang? Habis Bapak sibuk terus sih. Aku pergi dulu, Bu. Ani, jangan kemana-mana sebelum Bapak pulang ya. Baik, Pak. Oh, ini pianonya. Bagus. Itu piano tua, Pak. Justru yang tua yang bagus. Silakan. Ayo kita mulai. Sudah sampai di mana pelajarannya? Baru dasar, Pak. Bagus. Coba sekarang mainkan sebuah metode, ya. Baik. Ya nggak begitu aku nggak bisa tuh. Mau minum apa, Pak? Panas atau dingin? Panas dingin boleh. Panas dingin. Ayo mulai.
sedih hati. Masa bahagia akan tiba nanti. Ku dengar kau sedang jatuh cinta. Tapi hatimu tak bahagia. Jangan kau merana dan putus asa, karena itu ujian cinta. Kerahkan wajahmu, bentuk senyummu, kini kau bersama kasihmu. Memang bercinta banyak likunya. Tabahlah dalam dukanya cinta. Aduh, ibu jadi ikut asyik mendengarkan. Saya rasa untuk hari ini cukup sekian dulu. Nanti minggu depan disambung lagi. Oh ya, siapa namanya? Ani, Pak. Ani. Saya pulang dulu. Minumnya, Pak? Sudahlah. Permisi. Mari. Wah, kebetulan nih Pak, Bapak tidak ada, sedang keluar. Kemana? Sebentar juga dia pulang. Mari silakan. Iya. Ani? Ya, Bu. Dek Sintanya diajak masuk dong. Yuk. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi. Bung, suaranya boleh juga. Apa suka menyanyi? Dulu, Pak. Tapi sekarang tidak lagi. Kalau you mau main musik, kebetulan saya punya satu set alat-alat. Dan sudah lama tak pernah dipakai. Betul, Pak. Iya. Kalau begitu, kebetulan, Pak. Saya ada kawan-kawan. Iya. Di rumah alatnya? Iya, benar. Ini sudah lengkap. Baru pawat nih. Gila. Nah, alat ini saya serahkan kepada kalian. Terserah mau bikin model apa. Ingat, yang penting kalian harus latihan sungguh-sungguh. Mengerti? Terima kasih. Dan bagaimana kalau saya bentuk grup dalam bentuk dangdut? Cocok. Saya paling senang sekali dangdut. Dengan adanya alat-alat ini, ternyata Tuhan telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Dan yang perlu diingat, apabila grup ini sudah menjadi besar kelak, ada 4 faktor yang biasanya akan menghancurkannya. Pertama, merasa besar, sehingga malas latihan. Kedua, pembagian rezeki yang tidak adil. Ketiga, minuman. Keempat, perempuan. Oh iya, kalau begitu apa namanya grup ini? Susah-susah amat. Namain saja itu grup The Kanpul. Ya kan? Apaan tuh di kampung? Mau tahu? Makan nggak makan, kumpul.
sudah. Baiklah. Dulu waktu aku masih sekolah, aku menyukai suatu bentuk puisi Itali kuno yang terdiri dari 14 baris. Nama puisi itu adalah soneta. Bagaimana kalau grup ini aku beri nama Soneta? Setuju? Setuju. Boleh. Oke. Mulai hari ini, mari kita curahkan tenaga dan pikiran untuk Soneta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar, perjuangan tanpa pengorbanan adalah omong kosong. Dan perjuangan tanpa doa adalah sombong. Untuk itu, marilah kita renungkan sebuah lagu kami yang kami beri judul Perjuangan dan Doa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian
Aku kembali ke kantor. Ayah, Ibu, lihat deh. Di dalam majalah ada Kak Roma. Apa? Roma? Iya, Kak Roma. Lihat deh. Apa kau mimpi? Kau tidak bisa baca. Ini kan Budi. Tapi gambarnya, Pak. Roma anak kita, Pak. Muka orang kan bisa saja sama. Bener, Ayah. Sinta yakin. Dia memang Kak Roma kok, Ayah. Masa? Betul, Pak. Tidak salah lagi. Dia Roma. Tentu kau tahu, bukan? Dia begitu senang musik. Coba lihat. Roma. Aku tidak peduli. Si Budi itu jadi superstar kek, Superman kek, super... Yang jelas dia itu bekas supirmu. Ani, Ibu yakin kau bisa mencintai Roma? Maaf sayang, saya terlambat. Lain kali datangnya jam 1 aja. Aku begadang semalam. Yuk. Bagaimana dengan Ani? Ada kemajuan? Nona Ani ini memang hebat, Pak. Cepat sekali menangkap pelajaran. Silakan. Baik, Pak.
ku sayangi selama hidupku. Piano, mari main piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano, menari diiringi dengan piano. Piano, mari main piano. Piano, mari main piano. Pak Guru, not ini apa namanya? Coba yang mana? Re lala fa lala re. Pak Guru, yang ini apa namanya? Yang mana? Nah itu. Mi do do sol do do mi. Pak Guru, kini aku sudah tahu. Sekarang beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu, yang ku sayangi selama hidupku. Piano, mari main piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano, menari diiringi dengan piano. Silakan duduk. Terima kasih. Pak, Bu, ada tamu. Silakan. Silakan, Bu. Iya. Mari, Pak. Kedatangan saya kali ini mungkin agak... barangkali Bapak bisa mempertemukan saya dengan seorang penyanyi bernama... Siapa, Bu? Budi. Si Budi, Pak. Iya. Ya, betul, Budi. Masa Bapak ada urusan dengan orang seperti si Budi ini, Pak? Memangnya Bapak kenal si Budi? Bekas supir kami, Bu. Ceritanya begini, Pak, Bu. Dulu, dia itu gelandangan. Pencuri lagi. Nah, pada suatu hari dia menjamret tas anak saya. Memang saya harus akui, dia berjiwa luhur. Dia mencuri karena terpaksa, Pak. Untuk menolong temannya. Salutnya kami di sini. Pada suatu hari, tas itu dikembalikannya. Mana ada surat-surat penting lagi. Dan dia rela diserahkan pada polisi. Itulah sebabnya kami jadi tertarik. Dan mengambil dia sebagai supir. Syukurlah. Kalau begitu tentunya Pak Surya bersedia mempertemukan kami dengan dia. Ya, kalau memang Bapak ada urusan sama dia, saya tidak keberatan. Kalau begitu, Pak, kita jangan cari ke pondoknya. Mungkin dia sudah pindah rumah. Itu sudah pasti. Nah, besok kita bertemu di studio rekamannya. Saya akan mencari alamatnya dulu.
Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sendirian? Iya. Bung, Coca-Cola 1. An, maksudku ini menanyakan tentang tamu yang tadi siang. Siapa mereka? Oh, itu keluarga Pak Subrata, majikannya Bapak. Oh ya Budi, justru kedatangannya untuk mencari kamu. Apa kau kenal beliau? Tidak. Kalau gitu ada apa ya? Ya, mungkin dia mau mengadakan suatu pesta. Dan aku diharapkan bisa menghibur di sana. Oh. Ani, bukankah dia yang pernah melamarmu untuk anaknya? Betul Budi. Bahkan sampai sekarang pun dia masih terus mendesak. Siapa nama anaknya? Tahu. Dengar-dengar si Roma, Insinyur Roma. An, aku setuju sekali seandainya kau mau menerima lamarannya. Ah, kau ada-ada saja. Aku tidak gila Insinyur. Tidak gila Tita. Ya karena kau belum pernah melihat orangnya kan? Aku yakin. Sekali saja kau melihat Roma, pasti kau akan jatuh cinta padanya. Budi, andaipun si Roma itu setampan malaikat, aku tidak akan semudah itu untuk mencintainya. Pak, sebentar lagi dia datang. Katanya lagi tanggung. Rekamannya dikit lagi. Ya. Roma? Roma, anakku. Roma. Kau sudah lama tidak pulang-pulang, nak. Jangan tinggalkan kami lagi, ya, nak. Maafkan saya, Bu. Pak. Ayah, maafkan saya. Kak Roma. Sinta. Roma, maafkan. Maafkan kesalahan ayahmu selama ini. Kau Roma rupanya. Betul, Pak. Maafkan kami. Kami sudah berlaku kasar padamu. Saya minta maaf, Pak. Bu. Ani, mulai saat ini, panggil aku Roma. Roma.